Bagaimana biar maksudnya kita itu bisa tenang menghadapi takdir kalau misalnya kayak misal ada kawan bilang, Abdul kau sholat kalau misalnya nanti kau takdir kau masuk neraka bagaimana? Oke. Pertanyaannya, dari mana dia tahu kalau takdirnya masuk neraka? Nah, dia juga tidak tahu sih. Tidak tahu. Yang kedua, Abdul, yang mengganggu pikiran kita, karena kita selalu memahami Tuhan itu tetap pada dimensi kemanusiaan. Misalnya gini tadi, kata-kata tadi itu ya, Allah itu tahu, lalu untuk apa saya? Gitu loh. Karena kita mengaitkan pengetahuan Allah itu dengan tempo waktu ukuran manusia. Buat Allah, Abdul, itu nggak ada kemarin, nggak ada sekarang, dan nggak ada masa yang akan datang. Oh iya ya, dimensi waktunya tentu berbeda. Berbeda. Adanya alam semesta ini yang terpisah-pisah. Adanya bumi, adanya matahari dengan atmosfer bumi yang berbeda, menguraikan cahaya, udara, oksigen, apapun yang ada di alam ini, dia berbeda-beda. Tapi itu kan tidak berlaku buat Allah. Jangan kita membayangkan misalnya kalau begitu Allah sudah tahu padahal kan masih 50 tahun yang akan datang. Itu kan logika kita. 50 tahun yang akan datang itu perjalanan hidup manusia. Waktu itu sejatinya itu kan sebetulnya bukan sesuatu yang pasti, Abdul. Misalnya kalau Abdul pernah dengar kisah pemuda Ashabul Kahfi itu. Iya kan? Buat masyarakat yang hidup di sana, yang menyaksikan itu 300 tahun. Iya. Tapi buat Ashabul Kahfi itu hanya 1 malam. Iya, hanya tidur sebentar. Hanya tidur sebentar. Mereka tidak pernah merasa kalau mereka itu ada 300 tahun. Nah, ini harus kita pahami, itu saja sesama manusia. Bagaimana dengan Allah? Kita saja kalau terbang nih Abdul ya, terbang dari Jepang misalnya ya, di hari Jumat misalnya, sudah sholat Jumat di Tokyo. Terus kita terbang ke California. Begitu kita sampai di California itu masih Jumat pagi. Betul. Kita tidur di hotel. Nanti panitia yang ngundang kita ngetok-ngetok jam 11 itu. Pak, Bapak mau Jumatan di mana? Saya katakan, saya sudah sholat Jumat di Jepang. Lihat. Gitu. So, ini kan kalau kita cerita Abdul ya, itu kan mustahil. Abdul tanya sama orang yang tinggal di dunia manapun. Dia hanya bisa ketemu Jumat itu cuma sekali seminggu. Ini kalau kita lihat dimensi waktu, itu ada kuota sholat loh. Kita seminggu itu kan 7 kali, sholat 5 waktu. Berarti nanti di akhirat tuh checklist tuh 35 selama seminggu. Kalau Anda seminggu kurang 35 sholat, ini bahaya nih kayak tadi itu, bisa ke neraka ini, kan gitu ya. Tapi nanti Abdul ada checklist sholat itu hanya 30 atau 40. Kalau kita terbang dari Tokyo ke Amerika, maka nanti sholatnya dalam seminggu itu 40. Karena kita mengulang 1 hari kan. Tapi sebaliknya, kalau kita terbang dari Amerika ke Asia, misalnya kita terbang misalnya ya hari Kamis, ya maka kita terbalikkan. Kita akan sampai di Indonesia itu malah Sabtu. Jumatnya lewat. Kita cari di mana itu Jumat, nggak akan pernah ketemu. Itu waktu antar kita manusia masih menggunakan kapal terbang, masih di bumi Allah, itu waktu satuannya udah kacau, bro. Bagaimana kalau kemudian Allah, jadi jangan kemudian kita bagaimana ini sudah dipaksakan, sudah enggak, karena itu buat Allah. Allah tidak ada buat Allah akan tahu, baru tahu, ingin tahu, itu manusia. Kalau Allah itu maha tahu, apa yang ada di alam semesta itu ya sudah Allah ketahui semua. Nah, jadi kalau bertanya seperti itu, maka semua orang Abdul itu zalim kalau dia menyalahkan takdir. Kita sering banget kan, kalau sukses nggak bawa takdir. Abdur, bagaimana dari Indonesia Timur bisa sukses di ibu kota? Oh, karena saya berjuang, karena saya gini ya. Kita diinikannya ke kita gitu. Iya kan? Iya. Nah, tapi begitu gagal, Allah nih ngasih cobaan nih, gitu pasti. Itu kan Abdur. Jadi sejatinya ada yang salah dalam iman kita kepada Allah. Ketika kemudian kita membayangkan Allah itu sebagai yang maha memaksa. Allah itu yang tidak berkeadilan. Allah itu untuk apa menciptakan surga dan neraka kalau penduduknya sudah enggak. Ada sesuatu yang memang itu murni dari saya, kata Allah. Kamu yang salah, gitu loh. Tapi ada yang memang itu tidak ada manusia itu bisa memilih. Kita ini Abdul, bahasa hikmahnya dalam tasawuf itu, sering guru saya dulu kasih nasihat begini. Kita ini Faiz tidak bisa memilih dari rahim siapa kita lahir. Kita tidak bisa memilih seperti apa kita ketika kita dilahirkan. Tetapi sejatinya kita bisa memilih seperti apa nanti kita menghadapi kematian.
Saya dulu bertanya sama guru saya, kok bisa begitu guru? Iya, kamu lahir dari bapak dan ibumu, kamu nggak punya hak pilih. Kamu terimalah, bapakmu petani, bapakmu nelayan, bapakmu kiai, bapakmu presiden. Kamu nggak ada hak puasa untuk memilih itu. Iya, iya. Tetapi berapa banyak dari anaknya orang bodoh menjadi orang pintar? Berapa banyak dari rahim seorang yang ahli maksiat, ibunya mengerjakan dosa besar hampir setiap hari, tapi melahirkan anak yang menghafal Al-Quran. Itu sejatinya agama mengatakan bahwa ada hal-hal yang di luar kuasamu, tetapi saat kamu hidup, Allah begitu memberi banyak kuasa agar engkau memilih jalan kebahagiaan, atau kau biarkan kau zalimi dirimu untuk terjerumus kepada jurang kemaksiatan.